Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid fi qanatina al-mahbubah, qanati muhibbil lughatil arabiyyah, qanati bernama ta'allumil lughah al-arabiyyah al-mu'athir al-amali al-marhali. Selamat datang di channel yang kita banggakan ini, channel belajar bahasa Arab praktis, efektif dan bertahap. Sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan sampaikan tentang betapa luasnya tentang bahasa Arab. Saya akan rinci luasnya seperti apa. Bahasa Arab ini merupakan bahasa terbaik yang Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya menggunakan bahasa ini. Yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada nabi yang terbaik dengan bahasa ini. Sehingga bahasa ini disebut dengan al-lughah al-khalidah, bahasa yang kekal abadi. Bahasa ini hendaklah menjadi bahasa yang dibanggakan oleh setiap muslim. Sehingga seorang muslim harus peduli, harus cinta, harus betul-betul mempelajari bahasa Arab. Bagaimana tidak? Karena bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan sehari-hari ketika kita mendengarkan adzan yang dikumandangkan. Mulai dari adzan subuh, adzan zuhur, adzan asar, adzan maghrib, dan adzan isya. Semuanya berbahasa Arab. Untuk dihayati, untuk ditadaburi, apa yang dilantunkan, apa yang dikumandangkan dalam adzan itu, hendaklah kita memahami. Termasuk doa-doa yang kita panjatkan. Doa-doa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita belajar dari kecil, doa mau makan, doa setelah makan, doa hendak tidur, doa bangun tidur, doa memasuki WC, doa keluar WC, doa masuk masjid, doa keluar masjid, dan lain sebagainya. Itu bukan hanyalah kata-kata yang tidak memiliki makna, melainkan kata-kata yang memiliki ribuan makna yang luar biasa. Sahabat baper yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluasan bahasa Arab ini sudah diakui oleh setiap orang-orang yang mempelajarinya dan setiap orang yang memperhatikan tentang bahasa yang ada di muka bumi ini. Di antara keunikan bahasa Arab, keluasan bahasa Arab adalah dalam bahasa Arab ada yang maknanya satu tapi katanya sangat banyak. Sebagai contoh, seperti kata hewan yang bernama unta. Unta merupakan hewan yang banyak terdapat dapat ditemukan di Saudi Arabia atau di Jazirah Arab. Unta ini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya unta. Ke dalam bahasa Inggrisnya ya camel. Tapi dalam bahasa Arab sendiri, unta itu memiliki kata yang macam-macam. Dilihat untanya apa betina, apa jantan. Ketika betina maka disebut naqah. Ketika jantan maka disebut jamal. Ketika yang lain untanya hasil perkawinan atau tidak. Untanya usianya berapa. Nah itu ada nama-nama tersendiri. Sehingga nama unta saja menurut para ahli bahasa sampai memiliki lebih dari 50 kata. Selanjutnya ada yang satu makna. Contoh dari yang satu makna memiliki kata yang banyak. Seperti buku. Dalam bahasa Indonesia kata buku itu memiliki arti buku saja. Tapi dalam bahasa Arab ternyata buku itu memiliki ciri-ciri yang khusus. Seandainya buku itu tebal dan sudah ada isinya yang bisa dibaca oleh pembaca, maka itu disebut dengan kitab. Kita membeli buku di toko buku, ada tulisannya, ada temanya, ada judulnya, maka itu kitab. Sementara buku yang sifatnya tebal namun tidak memiliki tulisan apa-apa, hanya berupa garis-garis yang untuk kita isi, itu disebutnya dengan daftar. Bukan buku lagi, daftar. Tapi dalam komunikasi tetap bukunya tetap kitab saja, namun secara mendalamnya artinya daftar. Daftar itu adalah buku tebal yang dalamnya hanya ada garis-garisnya saja. Kemudian seandainya buku itu ukurannya kecil yang dapat masuk ke saku, disebut dengan kutayyib, buku saku. Kemudian ada buku kecil namun tidak ada bacaannya, melainkan garis-garis saja yang akan kita tulis. Seperti buku untuk menulis alamat, merangkum rangkuman-rangkuman hasil kajian dan lain sebagainya. Maka itu disebut dengan kaskur atau oret-oretan. Dan ada buku yang ukurannya besar namun tipis, banyak tulisan, maka disebut dengan makalah.
Kemudian buku yang ukurannya besar, kemudian dijadikan pegangan untuk setiap yang belajar, disebut buku panduan atau muqarrar. Sehingga kata buku dalam terjemah bahasa Arab luar biasa banyak. Nah, sahabat-sahabat Bapak sekalian yang Allah muliakan, tidak hanya di kata benda saja. Keluasan bahasa Arab bisa dilihat dari kata kerja saja. Dari kata apa? Selanjutnya kata kerja. Dalam kata kerja, dalam bahasa Indonesia hanya satu. Seperti kata sudah, kata akan, kata sedang, tetap satu. Muhammad menulis pelajaran. Kata menulisnya tetap tidak berubah. Tapi dalam bahasa Arab, kata menulis bisa memiliki akar kata sampai 14 untuk yang kata telah, fi'il madi. Kalau dalam bahasa Inggris past tense. Maka kata kataba ada 14. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katab. Nah, ya. Jadi kata-kata itu sampai ke nahnu. Ada sampai 14. Itu kata bentuk telah atau fi'il madi. Kata bentuk sedangnya juga ada 14 lagi. Dari satu kata berarti tadi ada 14 ditambah bentuk sedang 14 lagi. Maka menjadi 28 dari satu kata. Belum lagi kata perintah. Kata perintah ada 6 setidaknya, yaitu dari lawan bicara, dari kamu. Kalau bahasa Indonesia kamu saja. Kalau dalam bahasa Arab ada kamu satu orang laki-laki, kamu satu orang perempuan, kamu dua orang laki-laki atau dua orang perempuan itu dianggap sama. Lalu kamu sekalian laki-laki, kamu sekalian perempuan. Itu ada 6 sehingga 28 ditambah 6 sampai 34. Satu kata saja 34. Nah, sahabat-sahabat Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kalau masuk kepada akar dari kata kerja tersebut, nanti derivasinya apa? Anak-anak dari kata itu apa? Itu banyak. Ya, lebih dari 8 kata. Contoh misalkan dari kata fataha. Fataha, yaftahu, fathan, futuhan, wadaka fatihun, kemudian maftuh, kemudian miftah, dan lain sebagainya. Sahabat Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya hendaklah kita seorang muslim harus bangga, harus merasa bergengsi dan berjaya dengan bahasa Arab. Al-i'tizaz bihadhil lughatil khalidah. Merasa diri gagah dengan bahasa yang kekal ini. Dalam sebuah keterangan ada yang menyebutkan bahasa Arab merupakan bahasanya ahli surga. Bahasanya para penghuni surga. Dan ini merupakan spesifikasi dari bahasa Arab yang memiliki kekhususan luasnya kata yang ada, kemudian makna yang ada, dan lain sebagainya. Sahabat Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini mudah-mudahan bisa membuat kita termotivasi untuk mempelajari terus bahasa Arab sehingga kita menjadi orang yang disebutkan oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, menyebutkan pelajarilah bahasa Arab oleh kalian karena itu merupakan bagian dari agama kalian, dan pelajarilah bahasa Arab oleh kalian karena akan membuatmu menjadi jeli dalam berpikir, membuatmu lebih teliti dalam menerima apa yang diucapkan oleh orang lain. Para sahabat Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang dapat disampaikan tentang keluasan bahasa Arab. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau belajar bahasa Arab? Dibaperin aja. Bahasa Arab praktis, efektif, dan bertahan.